Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna dalam bentuk pembacaan Alkitab dan renungan singkat. Hari ini tanggal 2 Agustus 2020 kita memasuki minggu pertama di bulan Agustus tahun ini, merayakan kemerdekaan Indonesia. Mari adik-adik kita akan mempersiapkan hati, pikiran, dan roh kita untuk menikmati pembacaan dan renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sungguh baik sehingga sampai hari ini Engkau tetap memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, serta sukacita untuk kami boleh menikmati hari di mana Engkau sudah menguduskannya. Kami harus beribadah bersama-sama dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus menolong kami memahami maksud firman Tuhan yang akan kami baca bersama hari ini. Di dalam nama Yesus yang mengasihi kami semua, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita membaca dan menyimaknya bersama-sama. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terdiri dari 3 ayat ya. Cukup singkat dan tema yang diambil dari SBT mingguan kita adalah mengasihi Tuhan dan membangun bangsa. Kalau kita menyimak dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga bacaan Ulangan pasal 9 ini, ada beberapa kata perintah. Kalau kakak menyimaknya itu adalah tentang yang pertama, bangsa Israel disuruh mendengar tentang pesan Tuhan. Apa pesan Tuhan untuk bangsa Israel? Yaitu mereka harus menyeberangi sebuah sungai. Adik-adik tahu sungainya namanya apa? Apa namanya adik-adik? Ya betul, sungai Yordan. Ya, selanjutnya yaitu mereka harus memasuki dan menduduki suatu daerah. Daerahnya itu sangat luas dan yang tinggal di dalam daerah itu bukan orang yang sembarangan. Ya adik-adik ya, orang-orang yang tinggal di situ adalah bangsa yang besar dan kuat dan tinggi. Bahkan di firman Tuhan menulis tingginya sampai ke langit. Lalu tentang bangsa ini, orang berkata bahwa bangsa itu tidak akan dapat dilawan oleh siapapun. Siapa yang mau melawan bangsa itu, mereka tidak akan tahan, pasti akan kalah. Adalah bangsa yang sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Sehingga firman Tuhan berkata dan menuliskan untuk kita, apa yang dilakukan Allah untuk bangsa Israel dalam melawan bangsa enak? Allah melakukan sesuatu yang luar biasa. Di ayat ketiga dibilang Allah berjalan di depan bangsa Israel, dan bukan hanya sekedar berjalan, tetapi Allah berjalan seperti api yang menghanguskan. Bisa adik-adik bayangkan bagaimana api yang menghanguskan? Selanjutnya Allah akan memunahkan bangsa itu dan Allah akan menundukkan bangsa itu untuk supaya bangsa itu tunduk di hadapan bangsa Israel.
Selanjutnya Allah berkata, maka ketika Allah sudah melakukan pekerjaannya, bangsa Israel akan menghalau dan membinasakan bangsa Enak itu dari tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan bagi bangsa Israel, yaitu tanah, iya betul, tanah Kanaan, adik-adik ya. Kenapa bangsa Israel menjadi bangsa yang sangat dipilih dan dikasihi oleh Tuhan? Bukan karena kebaikan bangsa Israel, bukan juga karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang hebat, yang bisa menang terhadap semua bangsa, bukan adik-adik. Tetapi karena Tuhan memilih bangsa Israel dari awal perjanjiannya terhadap Abraham. Ya adik-adik ya, kalau adik-adik menarik silsilah selanjutnya, maka Abraham itu memperanakan siapa? Ishak. Nah betul, Abraham memperanakan Ishak. Kemudian Ishak memperanakan Israel, yaitu Yakub. Dari pembacaan Alkitab hari ini, Tuhan menginginkan kita bahwa hidup kekristenan kita sebagai orang muda bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita semata, tetapi karena kekuatan dan hikmat serta kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing sesuai dengan kehendaknya buat pribadi adik-adik semua, juga buat kakak. Nah, kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan, mari adik-adik, walaupun masih muda, kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati dan menjadi teladan dalam hal-hal yang baik bagi sesama kita, terutama di dalam kehidupan kita sebagai bagian dari keluarga kita masing-masing. Ketika kita menjadi teladan di dalam keluarga kita, walaupun kita masih muda atau kita paling muda, tetapi Tuhan berkata kita akan menjadi anak-anak yang membawa kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, yang bisa mengubah sekeliling kita walaupun lewat perkara-perkara yang kecil. Dan tidak mustahil adik-adik, kita pun dapat menjadi teladan untuk sesama kita, buat teman-teman kita, buat saudara-saudara kita, bahkan juga bisa menjadi teladan buat orang tua kita. Semua manusia memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, lewat kemudahan kita, mari kita belajar menjadi teladan dan berguna bagi bangsa kita. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat yang baik dan benar. Antara lain apa adik-adik? Yang sangat mudah, belajar yang rajin untuk boleh menjadi orang-orang yang menjadi tiang-tiang bangsa yang benar di hadapan Tuhan. Mari mulai dari masa muda, mulai dari teruna, kita memupuk kehidupan kita, mengisinya dengan sikap hidup yang baik, dengan sifat hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan mari sama-sama adik-adik, kakak juga, kita belajar untuk mengasihi dan rendah hati satu dengan yang lain. Dan biarlah kiranya memasuki bulan Agustus, kita boleh menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia pun bukan karena manusia, tetapi karena Tuhan turut bekerja di dalamnya. Dan Tuhan memberikan kemerdekaan itu, kita boleh menikmatinya sebagai teruna-teruna Tuhan dan mengisinya sesuai dengan kemudahan kita. Mari berkarya di dalam mengisi kemerdekaan, dan ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita untuk membangun bangsa kita seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Selamat hari Minggu, dan mari kita menutup renungan kita dengan berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pembacaan dan renungan firman-Mu hari ini. Biarlah kiranya lewat firman Tuhan ini kami boleh menyadari bahwa ada banyak masalah,
Ada banyak pergumulan yang kami hadapi sebagai orang muda, yang kami anggap kami tidak mampu, tetapi kami percaya bersama Tuhan kami menang melawan segala cobaan dan masalah itu. Bersama dengan Tuhan, kami sanggup menghadapi kehidupan masa muda kami yang sulit. Dan kami yakin bersama dengan Tuhan, kami dapat hidup dengan rendah hati dan mengasihi sesama kami, serta mengisi kemerdekaan bangsa kami dengan hidup menjadi teladan untuk sekeliling kami. Ampuni segala hal yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan selama hidup kami sampai saat ini. Dan biarlah kiranya kemurahan Tuhan tetap berlaku buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu di hari yang kau kuduskan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati.